Nah, tentu dengan demikian, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa ini, maka akan banyak lagi kita peroleh minyak-minyak atsiri yang diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan Indonesia. Saya Edi Cahyono dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang berada di Laboratorium Kimia. Disinilah kami sering bekerja mengembangkan penelitian, terutama riset-riset saya tentang minyak atsiri. Minyak atsiri menarik bagi saya, jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya dengan biodiversitas, ya. Jadi kaya dengan sumber daya alam. Salah satunya adalah minyak atsiri. Kenapa minyak atsiri begitu menarik, ya? Minyak atsiri itu diperoleh dari tanaman yang kemudian minyaknya itu sangat beragam manfaatnya dan sangat memiliki kekasan. Jadi beberapa penelitian yang sudah saya lakukan bersama tim, kami juga punya pusat kajian atsiri di UNES. Beberapa minyak yang sudah kami teliti antara lain ini ada minyak sereh wangi, ya, kemudian ada di sini adalah minyak kayu putih, kemudian ada juga minyak kayu manis, kemudian di sini yang sudah tersedia, ya, ini ada minyak palmarosa. Jadi memang kami fokus untuk isolasi dan mengembangkan minyak atsiri dari genus Cymbopogon, yaitu palmarosa, minyak sereh dan lemongrass. Bagaimana asal minyak atsiri itu? Kalau minyak nampu itu diperoleh dari semacam ini, batang dan akar tanaman tumbuhan nampu, ya. Ini dalam yang sudah dikeringkan seperti ini. Kemudian ini yang sudah dibuat dalam serbuk-serbuk yang lebih kecil, dalam potongan-potongan yang lebih kecil, karena kita gunakan untuk komposisi yang atau untuk kapasitas yang kecil. Di sini kita gunakan mahasiswa kami penelitian dengan ini. Ini adalah alat destilasi uap air yang sederhana. Jadi bahan-bahan seperti ini ditaruh di dalam semacam dandang, kemudian airnya dipanaskan, uapnya kemudian didinginkan, kemudian meneteslah yang kuning itu adalah minyak. Jadi begitulah cara sederhana memperoleh minyak atsiri. Ya, kita melihat sebenarnya kalau saya sebagai orang kimia tentu melihat reaksi-reaksi. Jadi kenapa kita tidak melakukan transformasi? Jadi kalau kebanyakan dari minyak-minyak atsiri ini diekspor kita termasuk pengekspor minyak yang besar untuk minyak cengkeh, kemudian untuk minyak sereh, kemudian minyak nilam begitu. Tetapi kita kemudian membeli lagi dalam bentuk produk turunannya. Saya ambil contoh misalkan salah satu paten saya adalah tentang transformasi dari citronellal dari minyak sereh itu saya ubah menjadi isopolgil asetat. Jadi isopolgil asetat itu kita beli, ya. Kita beli, kita impor, padahal itu ada di minyak sereh. Minyak sereh kita ambil citronellalnya, kemudian kita transformasi dengan katalis menjadi isopolgil asetat. Sinamaldehid ini diperoleh dari minyak kayu manis. Kemudian kalau ada sineol semacam ini kita peroleh dari minyak kayu putih, ya. Kemudian di sini ada citral, itu kita peroleh dari lemongrass atau minyak sereh dapur. Kemudian ada citronellal, itu dari minyak sereh. Itulah sebabnya saya dan teman-teman juga mahasiswa saya ajak untuk mengenal potensi kandungan atsiri dan transformasinya untuk menjadikan senyawa-senyawa fine chemical, ya, senyawa-senyawa yang jumlahnya sedikit tapi bermanfaat itu sehingga nilai ekonominya bertambah, ya. Nah, inovasi yang kami lakukan dengan sifat minyak atsiri ini yang baunya luar biasa dan dapat dimanfaatkan, tetapi juga ada kelemahan, mudah menguap. Oleh karena itu, dalam inovasi kami lakukan bagaimana mengubah minyak atsiri ini, menyediakan minyak atsiri ini dengan berbagai produk-produk turunannya, ya.
Salah satunya kami lakukan adalah dalam bentuk enkapsulasi. Jadi di minyak atsiri itu disalut dalam bentuk mikrokapsul. Seperti ini adalah produk-produk mikrokapsul yang ini bisa dibuat dikembangkan untuk produk turunan lainnya. Bergantung pada formulasinya, kita bisa mencetak mikrokapsul ini menjadi berbagai produk. Kami juga mengembangkan produk bioplastik semacam ini. Ini yang dikerjakan adik-adik mahasiswa bimbingan saya tahun ini mengerjakan bioplastik. Bioplastik dari minyak nampu, kemudian bioplastik dari minyak sereh, juga dari palmarosa dan lemongrass. Perkenalkan, nama saya Veronica Anggita Putri. Jadi judul penelitian saya itu pembuatan bioplastik dari pati porang dengan penambahan gliserol dan minyak atsiri kayu manis. Jadi alasan saya untuk memilih topik tersebut itu yang pertama, waktu itu saya magang ke rumah atsiri Indonesia itu. Saya jadi lebih tertarik ke minyak atsiri itu kan karena minyak atsiri banyak jenisnya. Kaitannya dengan penelitian saya, minyak atsiri kayu manis. Nah, di situ ada senyawa sinamaldehid yang mana di situ ada memiliki sifat antioksidan. Nah, maka dari itu salah satu tujuan dari penelitian saya itu saya ingin membuat bioplastik yang mana saya ingin menguji sifat antioksidan dari bioplastik yang saya buat. Ada satu paten terkait dengan transformasi citronellal dari minyak sereh menjadi isopropyl asetat, suatu senyawa perisai. Kemudian saya juga baru tahun lalu, nanti bisa kita lihat di belakang, saya mengembangkan yang namanya desain produk industri untuk membuat teh ya. Teh ini adalah teh yang kita buat alat tangki boiler berpengaduk ya. Untuk menguapkan minyak sereh dapur, kemudian di situ diaduk teh bersama dengan serbuk dari kayu manis, kemudian hasilnya semacam ini. Nah, kenapa saya memilih serbuk kayu manis dengan minyak sereh dapur atau lemongrass itu karena senyawa-senyawa itu sudah kami teliti memiliki potensi sebagai pencegah kanker. Itu desain produk industri. Nah, untuk pendidikan saya juga sudah mengembangkan, ngajak teman-teman mahasiswa terutama yang di Pasca itu bagaimana atsiri ini dikenalkan pada anak-anak ya. Kami kembangkan suatu aplikasi augmented reality. Jadi seakan-akan siswa diajak atau kita diajak untuk mengenali senyawa-senyawa komponen minyak atsiri ini secara 3 dimensi. Itu kami sudah juga mendapatkan hak ciptanya ya. Publikasi apakah itu di jurnal, apakah di international conference ataupun book chapter sudah kita lakukan dan tentu itu bisa dilacak ya dari hasil-hasil karya. Ya, sebagai seorang akademisi ya tentu saja kita ingin ya apa yang sudah dikembangkan ini juga diikuti teman-teman, tidak harus persis, dikembangkan, diperdalam gitu. Juga harapan saya pada mahasiswa suatu saat bisa terinspirasi dari apa yang dikerjakan di laboratorium untuk membuat startup ataupun yang lain yang berbasis atsiri sehingga tidak berhenti di laboratorium gitu saja.